Salam Persma. Di sini Izal Rahman dari LPM Persma melaporkan bahwa sedang terjadi konsolidasi antara pihak mahasiswa dan juga perwakilan dari DPR daerah Kalimantan Selatan dari Komisi 1 membicarakan tentang kontroversi RUU KUHP yang sedang diperjuangkan oleh mahasiswa mengenai beberapa pasal yang dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 dilaksanakan aksi menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi ini diinisiasi oleh BEMS Kalimantan Selatan yang mempersoalkan tentang transparansi pembuatan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya sangat kontroversial di tahun 2019. Selain pasal-pasal yang dianggap kontroversial seperti mengganggu kebebasan berpendapat, transparansi juga dipertanyakan oleh pihak mahasiswa kepada pihak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Transparansi tersebut dipertanyakan dikarenakan draft RUU KUHP baru saja dibuka pada publik pada tanggal 6 Juli 2022. Hal tersebut dibuka ke publik pada saat Wakil Menteri Hukum dan HAM menghadiri rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI terkait penyerahan penjelasan 14 poin krusial dari pemerintah terkait RUU KUHP. Selain transparansi, mahasiswa juga mengeluhkan tentang adanya pasal-pasal kontroversial yang masih tidak diubah atau direvisi sejak rancangan undang-undang ini diajukan pada tahun 2019. Situasi sempat memanas pada saat mahasiswa mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang mengaku belum mendapatkan rancangan undang-undang KUHP dan belum melakukan pengkajian sama sekali atas adanya usulan mengenai draft RUU KUHP. Oke, untuk hasil sebenarnya sesuai apa yang kita harapkan, bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, wakil rakyat kita mau mengiyakan, mau menyanggupi komitmen yang kita bikin dengan ditandatangani nota kesepahaman tadi. Tinggal nantinya gimana kita sama-sama mengawal dalam 24 jam sesuai yang tertera di sana tadi. Hingga pada akhirnya, mahasiswa sepakat untuk membubarkan diri saat anggota dari DPRD Provinsi Kalsel Komisi 1 menyetujui 3 tuntutan mahasiswa yang berisikan 1. Bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki akan memfasilitasi penyampaian aspirasi ke pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 3 DPR RI untuk meminta dan mendesak agar pemerintah membuka akses seluas-luasnya terhadap draft RUU KUHP yang terbaru dan segera membahas kembali dan memperbaiki pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dinilai bermasalah sesuai asas demokrasi yang ada. Yang kedua, mendesak DPRD Kalsel untuk menyampaikan dan menolak RKUHP kepada DPR RI Dapil Kalimantan Selatan, terkhusus Komisi 3 DPR RI dengan melampirkan bukti video dokumentasi. Dan tuntutan yang ketiga, dalam waktu 2x24 jam tuntutan ini tidak dikabulkan, maka Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Kalimantan Selatan akan kembali hadir dalam jumlah yang berlipat ganda. Oke, untuk langkah ya bicara rencana tindak lanjut kita, yang paling utama Demawin Antasari bakal membuat propaganda di media sosial terkait dengan bagaimana dinamika pada saat aksi masyarakat. Wabil khusus bagaimana hari ini kita soroti, yang paling kita soroti itu ada kegagapan daripada wakil kita dan juga ketidaktahuan daripada wakil rakyat kita yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini mengenai yang namanya draft RUU KUHP itu. Nah, dan sayang bahasanya ini adalah suatu hal yang bagi kami ini mengkhianati daripada amanat rakyat. Bagaimana memang komitmen daripada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu terkesan minim terkait dengan apa yang disampaikan kawan-kawan daripada masa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena hari ini diakomodir terkait dengan yang namanya tadi 2x24 jam, kita bakal selalu tagih dan selalu kita kawal bagaimana memang tuntutan itu bisa realisasi. Ya, bisa disaksikan saudara-saudara mahasiswa sudah mulai membubarkan diri dan kembali ke posisinya masing-masing. Pernyataan dari anggota DPR RI sudah mencapai goal apa yang diharapkan oleh para mahasiswa pada aksi sore hari ini mengenai kontroversi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya Izal Rahman dan reporter bertugas Muhammad Saman undur diri. Salam Persma.